Oke, saya mau share slide dulu. Nah, ini. Baik. Ini kita sekarang di pertemuan ke-9 ya. Memang saya mestinya hari ini sudah penilaian gitu ya. Cuma karena masih ada kesibukan lain, jadi penilaiannya belum selesai. Jadi mungkin minggu depan baru bisa disampaikan nilai UTS-nya ya. Dan hari ini kita sudah masuk ke pertemuan 9. Pertemuan 9 di kewirausahaan, kita membahas soal etika bisnis dalam berwirausaha. Jadi agenda kita pada hari ini adalah membahas tentang etika. Ya. Baik, kita mulai saja dari tujuan pembelajaran, bahwa diharapkan sehabis dari perkuliahan ini, saudara mampu menjelaskan kembali tentang etika bisnis ya dalam berwirausaha. Itu tujuan kita, sasarannya ada 3 di sini. Yang pertama adalah kita akan diskusi tentang bagaimana menciptakan bisnis dengan etika baik, tidak hanya memikirkan keuntungan semata, gitu, ya. Jadi tetap harus ada etika dalam berbisnis. Kemudian kita juga akan berdiskusi bagaimana menjalankan usaha ya untuk jangka panjang. Jadi berbisnis itu bukan untuk jangka pendek, tapi untuk jangka panjang, dengan menyiapkan segala hal yang terkait dalam etika, baik dari relasi internal maupun eksternal. Dan selanjutnya adalah menjelaskan rahasia sukses jangka panjang itu seperti apa. Jadi kita membahas 3 hal ini ya. Oke. Nah, ini kita buka dulu ya sebagai pendahuluan. Bahwa menjadi wirausaha itu tentunya bukan jalan pintas untuk kaya ya. Jadi memang harus ada proses yang kita harus lewati. Jadi kalau ada wirausaha terus langsung kaya gitu, ya mungkin saja sih. Ya. Tapi biasanya itu nggak langgeng. Gitu. Kenapa nggak langgeng? Karena berpotensi dia tidak tahan dalam menghadapi perjalanan bisnisnya ke depan itu. Ketika ada badai, ada terpaan badai, dia nggak mampu tahan, nggak mampu survive. Kenapa? Karena dia tidak mengalami pahit getirnya gitu. Ya. Ada 1-2 yang tiba-tiba memang cepat gitu ya. Cepat dia berhasilnya gitu. Nah, tapi biasanya itu dia kayak dinosaurus ya, kena sindrom dinosaurus biasanya. Karena lingkungan eksternal itu akan selalu berubah. Jadi ketika datang badai menerpa, kalau dia nggak kokoh gitu, nggak terbiasa menghadapi berbagai permasalahan, maka bisa jadi nanti dia akan seperti sindrom dinosaurus. Cepat besar, cepat pula matinya gitu. Ya. Kemudian menjadi wirausaha adalah sebuah perjuangan, betul. Betul sekali, ya. Kita itu memang tidak gampang ya untuk membuat keberhasilan dalam penjualan produk itu. Dan tidak gampang pula untuk mencari mitra-mitra bisnis. Apalagi kalau sudah menyangkut uang gitu kan.
Ini terkait dengan kepercayaan orang kepada kita itu tidak gampang untuk membuat orang percaya. Jadi soal penolakan itu suatu hal yang biasa. Ketika kita menawarkan kepada orang sesuatu hal gitu untuk kaitan bisnis kita, itu kita bisa jadi ditolak dengan berbagai alasan. Kadang-kadang kita dicuekan gitu kan. Kadang-kadang ngasih angin surga gitu. Kadang-kadang mentah-mentah ditolak. Bukannya malah bantu, malah matain semangat kita. Jadi itu adalah bagian dari perjuangan. Jadi kalau Jack Ma bilang itu kita akan mengalami ratusan, bahkan sampai ribuan penolakan, ya. Dan itu kita harus lalui sebagai bagian dari sebuah perjuangan. Apapun yang dilakukan kewirausahaan tidak dapat dibangun dalam tempo sekejap. Nah, itu benar ya. Saya mengalami itu. Jadi kita berbisnis itu nggak langsung tiba-tiba kita lancar gitu ya. Lancar, sukses besar gitu, nggak seperti itu. Ini memang butuh proses. Sama kayak kita punya anak ya. Anak itu dibersihin gitu, dimandiin, diajarin gitu, sampai dia mandiri. Setelah dia menjadi semakin besar, tumbuh semakin besar, baru dia bisa mandiri dan kemudian bisa bantuin kita gitu. Artinya dia sudah menghasilkan sesuatu. Jadi dia bertumbuh ya. Dimulai dari pengenalan ke pasar gitu kan, produk yang kita jual dikenalin ke pasar, kemudian direspon secara perlahan-lahan oleh orang, semakin banyak, sampai nanti juga memasuki fase di mana dia juga udah jenuh gitu. Mulai terjadi penurunan. Nah, kalau tidak disuntik dengan inovasi, maka penurunan itu nantinya akan semakin tajam dan akhirnya mati. Produknya mati. Jadi untuk membuka diskusi kita pada malam hari ini ya itu ya 3 hal itu. Kalau Anda merasa telah berhasil dalam waktu singkat gitu ya. Kalau seandainya memang Anda merasa berhasil dalam waktu singkat ya. Maka periksalah kembali apakah fondasi Anda sudah cukup kuat. Apakah sudah cukup kokoh. Periksa kembali. Periksa kembali apakah sukses yang Anda peroleh itu diraih dengan jujur dan halal. Apakah bisnis Anda real atau fiktif? Fiktif atau spekulatif? Atau ada pihak yang dirugikan? Apakah Anda sudah memenuhi syarat-syarat dan kewajiban Anda secara baik, seperti membayar pajak dan lain sebagainya? Jadi, itu yang kita perlu tanyakan ke diri kita kalau seandainya kita memang menganggap diri kita berhasil terlalu cepat ketika kita berbisnis. Ya, ada beberapa hal yang kita harus periksa. Jangan-jangan fondasi kita lemah. Sehingga ketika diterpa badai kita langsung goyang dan gugur. Nah, itu kira-kira. Ya. Oke, berikutnya adalah pertanyaan yang perlu direnungkan oleh seorang calon wirausaha. Nah, ini seperti saudara yang kiranya nanti mau berpindah ya kuadran dari pegawai menjadi seorang pebisnis gitu. Ini perlu saudara tanyakan ya dalam diri saudara. Apakah benar ada cara yang instan, yang halal untuk menjadi kaya? Ya. Apa yang dilakukan orang agar ia menjadi kaya? Apakah dengan kaya otomatis Anda menjadi wirausaha? Apakah Anda sudah pantas
atau sudah saatnya hidup bergelimpangan harta? Nah, itu yang harus kita tanyakan dalam diri kita. Karena ada orang yang tiba-tiba diberi rezeki berlimpah oleh Allah. Ya, mungkin atas usahanya tentunya, tapi usianya belum cukup matang untuk menerima anugerah itu. Sehingga banyak hal yang dilakukannya yang aneh-aneh. Ya, dengan uangnya itu. Nah, oleh karena itu makanya kita harus berusaha dengan memegang teguh nilai-nilai ya etika sedari kita muda, dan jangan kompromi sekecil apapun. Ya. Bangunlah karakter dan miliki reputasi. Jadi reputasi kayak seperti nama baik, kayak jaminan kualitas, kayak trust, kepercayaan dan dipercayai, ya. Karakter positif, positif mental attitude, ya. Sikap mental positif gitu ya. Nah, ini perlu menjadi hal yang perlu ditanamkan dalam diri kita sedari sekarang. Ya. Hal-hal yang terkait dengan berhubungan dengan orang, berhubungan dengan duit, ini menjadi hal yang sangat penting. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana kita berbisnis dengan etis? Ya, intinya adalah kita berperilaku jujur. Ya. Kita berperilaku jujur dan menjalankan aktivitas bisnis kita dengan jujur. Semua aspek, meliputi semua aspek dalam menjalankan usaha. Ya, kejujuran itu penting. Nah, kejujuran itulah nantinya yang mendrive kita untuk memperbaiki segala sesuatu yang perlu diperbaiki. Karena kita tidak mau bohong. Ya. Oleh karena itu makanya karena kita terbiasa jujur, maka kita tentunya akan menyampaikan yang terbaik. Dan kita berupaya memberikan yang terbaik. Kebiasaan jujur itu akan menjadi jaminan kualitas kita. Kan lucu juga kalau seandainya kita terlalu jujur, misalnya ini roti kurang tepung, gitu. Ini roti kurang bakar, gitu kan. Sehingga itu membuat pembeli menjadi tidak nyaman, gitu, untuk membeli. Nah, agar kita tidak berdusta, gitu kan, ya kita berikan roti yang berkualitas, memanggangnya dengan standar, gitu. Sehingga kita betul-betul memberikan yang terbaik kepada pelanggan kita. Yang berikutnya, kita mentaati tata nilai yang berlaku di masyarakat. Jangan kita mengorbankan nilai-nilai tersebut hanya untuk keuntungan bisnis kita. Ya. Kemudian kita juga harus memikirkan bagaimana kita bisa walk the talk. Walk the talk itu berarti bermakna konsisten antara apa yang diucapkan dengan apa yang dilakukan. Jadi kita menjalani apa yang kita katakan. I mean what I say what I mean. Saya maksudkan A, itulah yang saya lakukan. Saya katakan A, itulah yang saya lakukan. Itu namanya walk the talk. Gitu kira-kira ya. Nah, sekarang apa yang kita perlu pahami terkait dengan etika bisnis? Ini yang pertama. Yang pertama, usaha yang langgeng adalah usaha yang dijunjung oleh nilai-nilai etika. Itu yang kita perlu tanamkan dalam hati kita. Yakinlah bahwa ketika kita beretika dalam berbisnis, usaha kita langgeng. Yang berikutnya adalah perusahaan yang tumbuh menjadi besar dimulai dari, ingat ini, ingat sekali ya. Perusahaan yang tumbuh menjadi besar dimulai dari
orang-orang yang biasa sedari awal memegang teguh nilai-nilai moral dan etika. Jadi kalau orang-orangnya dalam organisasi itu menjunjung tinggi nilai-nilai moral dan etika, maka perusahaan itu berpotensi menjadi besar kelak. Yang berikutnya adalah menjaga kepercayaan dan tidak sembarangan dalam berkata-kata, apalagi dalam bertindak. Bertindak itu harus terencana. Berkata-kata harus diatur. Jadi tidak asal nyeplak, tidak asal ngomong, ya, tapi kita harus memikirkan setiap tindakan dan memikirkan setiap kata-kata yang kita ucapkan. Selaku pemimpin usaha, kita harus melakukan itu. Yang berikutnya adalah bekerja dengan tata nilai dan merekrut orang yang memiliki nilai-nilai. Nah, mereka menanamkan nilai-nilai yang sehat sedari awal. Jadi bekerjalah dengan standar nilai. Ya. Jadi tidak hanya standar capaian terbesar yang kita pengenin, tapi dalam mencapai hal-hal besar itu juga dibalut dengan komitmen terhadap nilai-nilai kesusilaan, nilai-nilai moralitas, dan lain sebagainya. Oke, sekarang kita main teori sedikit. Ya, ada pertanyaan, apakah etika itu? Nah, jadi etika itu berbicara tentang benar dan salah, ya, dengan menggunakan metode reasoning, bukan benar salah menurut kepercayaan atau tradisi. Jadi etika itu konsepnya adalah benar salah, tapi bukan benar salah menurut kepercayaan dan tradisi, tapi menurut logika. Menurut logika. Benar salah menurut logika, reasoning. Jadi ketika kita menyatakan salah, why? Ketika kita menyatakan benar, why? Mengapa? Jadi why-nya terjawab. Mengapa kamu bilang itu salah? Why? Mengapa kamu bilang itu benar? Why? Jawabannya harus ada. Nah, itulah yang disebut dengan etika. Bukan menurut kepercayaan si A itu salah, menurut kepercayaan si B itu salah. Bukan seperti itu. Karena kepercayaan si A dan kepercayaan si B belum tentu sama. Gitu. Tidak bisa dijadikan sebagai nilai-nilai yang kita anut bersama-sama sebagai kelompok. Nah, oleh karena itu, selalu ada reason, selalu ada alasan, ya, mengapa kita harus memegang teguh etika. Oke ya. Nah, ini ya yang apa yang saya katakan, apa yang saya lakukan, apa yang mereka kerjakan. Jadi saya bilang pada karyawan, datanglah ke kantor tepat waktu. Jadi seorang pimpinan perusahaan bilang, karyawanku, datanglah ke kantor tepat waktu. Apa yang saya lakukan? Saya yang ngomong, maka saya akan tiba tepat waktu. Bahkan jauh sebelum mereka datang. Dengan cara seperti itu, mereka datang tepat waktu. Gitu ya. Nah, jadi kita beri contoh pada mereka. Jadi kita memberi contoh itu, makanya mereka akan appreciate. Mereka tidak hanya diomongin, tapi juga mereka dicontohkan. Saya katakan pada karyawan misalnya, bersikaplah positif. Saya menunjukkan sikap positif. Maka mereka akan berpikiran atau berperilaku positif. Katakan pada karyawan, utamakan pelanggan. Saya menunjukkan bahwa saya mendahulukan pelanggan. Maka mereka pun akan mengutamakan pelanggan mereka. Jadi
Katakan, tunjukkan dengan contoh, dan pasti Anda akan diikuti. Itu kira-kira. Nah, formula etika bisnis seperti apa? Ya. Jadi kita memahami etika itu sebagai bentuk melayani sesama dengan cara, ya, janganlah melakukan sesuatu pada orang lain atas apa yang kita sendiri tidak senang menerimanya. Kalau kita tidak senang dicuekin, jangan mencuekan orang lain. Kalau kita disuruh lama menunggu, jangan buat orang menunggu. Itu, ya. Yang berikutnya adalah melayani sesama juga berarti Anda mau melihat dari kacamata orang lain. Seandainya Anda ada di posisinya dia, bagaimana? Kalau seandainya Anda ada di sudut pandang dia, bagaimana? Nah, jadi dengan demikian kita bisa berempati pada orang. Nah, selanjutnya adalah seringkali orang tidak menyadari perbuatannya akan mencelakakan orang lain sebelum waktunya tiba. Makanya hati-hati dalam bertutur, hati-hati dalam bertindak. Karena sebuah tutur dan tindak kita itu berpotensi berdampak kepada orang lain. Mungkin dalam bentuk ucapan yang kasar nanti terjadi bully, verbal, membuli orang secara verbal. Melayani sesama berarti juga Anda menjadi seorang yang lebih dari orang lain, yang mengembangkan orang lain. Jadi kita melayani sesama dengan cara memfasilitasi dia untuk tumbuh dan berkembang. Itu kira-kira menurut Peter Kustenbaum, ya, tentang bagaimana sebenarnya etika sebagai melayani sesama. Gitu. Oke, sekarang ini soal kepemimpinan awal, ya. Jadi ada yang disebut dengan kebebasan dalam usaha ekonomi, keadilan dan persamaan, dan tata krama. Ini kita di sini kebebasan dalam usaha ekonomi, pengakuan dan menghormati pada kekayaan pribadi, terhadap legalitas dagang kita, persetujuan mutual, persetujuan saling menyetujui, terus hal-hal yang terkait dengan imperatif, terkait dengan perlindungan, ya, soal tata krama, murah hati, dan motivasi untuk berbakti. Ini semua adalah hal-hal yang terkait dengan etika. Nah, ini adalah beberapa masalah dalam etika bisnis, ya. Misalnya soal suap, gitu ya, soal paksaan, pemaksaan, penipuan, pencurian, diskriminasi, ya, monopoli, penimbunan, riba, ini semuanya etika bisnis. Ya, suap menyuap, memaksakan kehendak, melakukan penipuan, melakukan pencurian, diskriminasi, monopoli, penimbunan, riba, ini adalah bentuk-bentuk masalah dalam pelanggaran etika bisnis. Nah, untuk tipsnya, agar saudara tetap istiqomah dalam bisnis yang beretika, maka di sini jangan masuk ke dalam bisnis yang tidak real atau spekulatif, yang menjanjikan keuntungan besar, padahal sebenarnya belum tentu. Ya. Terus yakinkan dan ucapkan terus dalam diri Anda bahwa Anda mampu bekerja keras dan kerja keras selalu berakhir baik. Berbisnislah dengan nilai-nilai kejujuran, keadilan, persamaan, keterbukaan, win-win, melayani dan tanamkanlah nilai-nilai itu di
di usaha yang Anda bangun. Jangan tergoda untuk cepat berhasil. Ingatlah, semua ada waktunya. Waktu yang terlalu cepat ya dipacu dapat berisiko negatif. Ya. Rekrutlah karyawan yang jujur dan jalankan apa yang Anda ucapkan. I mean what I say what I mean. Konsisten antara ucapan dengan kelakuan, seperti itu. Nah, mungkin itu yang saya bisa sampaikan pada malam hari ini. Karena ini kelasnya kelas online, kita tidak bisa berlama-lama, cukup 40 menit saja. Tapi sekiranya ada pertanyaan, silakan ditanyakan ya sebelum kita akhiri. Untuk materinya sudah bisa diambil di kampus. Tolong nanti kehadirannya bisa melalui diskusi yang ada di kampus. Kerjakan tugas, saya kasih waktu 1 minggu untuk mengerjakannya. Demikian dari saya, terima kasih. Kalau ada pertanyaan, silakan ditanyakan. Kalau tidak ada, kita akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Oke, kita akhiri ya. Ya, Pak. Oke, makasih semua. Ya.